Shalom, bersama saya Lisa Rahayaan. Saudara yang terkasih, hari ini saya akan bersaksi tentang mujizat penyembuhan yang dialami dan diterima oleh mama saya. Ya saudara, pada tahun 2010 kami keluarga menerima berita duka dari kampung halaman. Lalu mama saya berangkat dari Langgur ke kampung untuk melayat keluarga yang meninggal. Sampai di sana, rumah opa itu yang meninggal 2 lantai, jadi lantai atas dan bawah. Ketika mama hendak naik ke atas dan mau turun, mama jatuh dari anak tangga yang ke-7 sampai anak tangga yang terakhir. Singkat cerita, beberapa hari mama tinggal di sana dan dirawat juga dengan perawatan tradisional. Tetapi pada akhirnya mama diantar kembali ke Langgur untuk perawatan lanjut, yaitu setelah tiba di Langgur, kami membawa mama ke Rumah Sakit Umum Kararsat Suitubun untuk diperiksa. Dari hasil pemeriksaan dokter, ternyata tulang mama retak dengan usia mama waktu itu 58 tahun. Saudara bayangkan kalau di usia seperti itu dan divonis dengan retak tulang belakang, berarti segala sesuatu tidak bisa dilakukan, hanya bisa tertidur. Lalu singkat cerita mama dirawat kurang lebih 3 minggu. Selama 3 minggu perawatan, dokter menganjurkan agar mama setiap hari, setiap minggu melakukan perawatan rutin, yaitu terapi rutin untuk tulang belakang mama yang retak. Tapi selama 3 minggu itu ternyata tidak membuahkan hasil. Karena itu dokter menganjurkan untuk rujuk ke Makassar. Dengan usia mama yang seperti itu dan keuangan kami yang minim, bagi saya itu tidak mungkin. Lalu pada saat itu saya mengambil komitmen bahwa saya harus berdoa. Saya minta pertolongan Tuhan. Pada suatu malam, yaitu tepatnya hari Sabtu malam, karena besoknya saya akan pelayanan anak-anak, maka itu malam hari saya telah mempersiapkan bahan pengajaran saya. Tetapi belum sempat mempersiapkan, mama sangat gelisah pada malam itu, sehingga semua dokter yang merawat mama, dokter ahli itu dan bidan-bidan perawat semua sibuk untuk mengurus mama. Sampai dengan kurang lebih jam 11:30 malam, setelah itu dokter pulang dan beristirahat. Tetapi setelah itu mama masih gelisah, dan saya mengambil langkah dan saya berkomitmen di dalam hati saya bahwa saya hanya membutuhkan Tuhan. Lalu saya berdoa semalam-malaman dari jam 12 sampai subuh. Saya berdoa, saya menangis, saya meminta tolong pada Tuhan, dan saya memuji menyembah Tuhan selama kurang lebih jam 12 sampai subuh itu. Dan ketika subuh saya baru tertidur kurang lebih 1 jam. Ketika itu saya belum bangun, mama saya bangun duluan dan mama bilang, ayo bangun untuk mempersiapkan bahan ajaran saya untuk hari itu. Tetapi belum sempat saya beranjak dari tempat duduk saya, mama bilang bahwa mama mau bangun. Dan agak sedikit dengan rasa masih capek, saya katakan kepada mama, mama tidak usah bercanda, semalam-malaman tuh mama sangat-sangat lemas sampai semua orang panik dan tidak bisa tidur. Jadi mama tolonglah, saya juga mau mempersiapkan bahan pengajaran saya. Tetapi mama bilang, mama mau bangun, mama mau berjalan. Lalu saya tidak menghiraukan itu dan sementara saya masih melihat bahan ajaran, mama sudah melangkah turun dari tempat tidur. Lalu saya lihat kaki mama di lantai, lalu saya langsung angkat muka dan saya bilang, mama bagaimana sampai mama bisa berjalan? Mama bilang, saya mau berjalan. Lalu saya tawarkan, mama kalau begitu saya tolong pegang tangan mama. Mama bilang tidak perlu, saya bisa jalan sendiri. Lalu mama jalan. Setelah itu mama keluar dari kamar, mama pergi lagi, pulang balik, bolak-balik di depan kamar pasien, dan semua orang bangun, bidan-bidan bangun, semua melihat apa yang terjadi saat itu. Lalu setelah balik ke kamar, mama sarapan dan mama minum obat untuk obat pagi itu, dan saya bertanya kepada mama. Saya bilang, mama bagaimana sampai mama bisa bangun? Padahal semalam tuh mama tidak bisa bangun sama sekali. Dan mama sangat lemas sampai saya panik dan saya sangat sedih.
gitu. Lalu mama bilang bahwa semalam itu pagi hari itu mama berdoa pagi. Lalu begitu pagi mama berdoa, ketika mama membaca buku doa, tiba-tiba ada suara yang berbisik di telinga mama yang bilang bahwa ayo bangun dan berjalanlah. Lalu mama ikuti suara itu dan mama bangun, ternyata badannya bisa bergerak, tulang belakangnya bisa. Lalu mama turun lagi dan mama bisa berjalan. Dan mama percaya bahwa itu adalah suara Tuhan Yesus. Singkat cerita, saya baru tahu dari belakang bahwa pasien yang satu kamar dengan mama itu, dia adalah dulu orang percaya, dia percaya kepada Yesus. Tetapi karena perkawinan, dia mengikuti kepercayaan suaminya. Lalu dia sempat bicara dengan air matanya berderai. Dia bilang kepada anaknya bahwa betapa besar usaha saya dan percaya saya kepada Yesus. Semalam-malaman saya tidak tidur dan saya hanya berdoa, menangis dan minta Tuhan supaya Tuhan menyembuhkan mama. Akhirnya pagi hari kami melihat mujizat penyembuhan itu. Karena hari itu adalah hari Minggu, jadi tidak ada jadwal kunjungan dokter. Akhirnya kami menunggu. Pada esok harinya, hari Senin, ketika dokter masuk untuk memeriksa mama, atas informasi yang diterima dari para bidan yang semalam-malaman menjaga mama, akhirnya dokter berkata bahwa mama harus dironseng ulang supaya bisa melihat hasilnya benar-benar. Ketika kami sambil menunggu dokter mama pergi ronseng, saya menerima satu SMS dari saudara saya yang berkata bahwa bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit yang memerlukan tabib. Saya pegang janji firman Tuhan itu di dalam hati saya sambil menanti-nantikan hasil daripada ronseng itu. Lalu ketika dokter datang dan membawa hasil itu, dokter melihat kedua hasil yang pertama dan hasil kedua. Lalu dokter berkata, mama semalam-malaman mama minum obat apa sehingga hasilnya seperti begini. Lalu kami bertanya, hasilnya bagaimana dok? Lalu dokter bilang, Oma tidak perlu dirujuk ke Makassar maupun kemana-mana karena tulang belakang Oma sudah sembuh total. Yang tadinya retak tidak ada bekas retaknya sama sekali. Jadi Oma sudah sembuh dan Oma bisa pulang dengan segera. Setelah kami mendengar hasil dari dokter bahwa mama telah sembuh total, akhirnya kami memutuskan untuk pulang. Akhirnya mama pulang ke rumah. Saudara yang terkasih, kurang lebih tahun 2019 mama dipanggil kembali Tuhan. Sekarang mama telah almarhum. Tetapi waktu yang Tuhan berikan kesempatan untuk bersama-sama dengan mama itu adalah hasil daripada mujizat penyembuhan yang mama alami waktu itu. Dan saya bersyukur karena saya bisa berbagi dengan saudara di hari ini, bahwa sesungguhnya setiap orang sakit itu dekat dengan mujizat kesembuhan. Semoga kesaksian ini menjadi berkat bagi saudara di mana saja. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.